Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, banyak para habaib yang hadir di tempat ini, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, berkah semakin taat kepada Allah, berkah semakin cinta kepada Nabi Muhammad, berkah semakin mencintai umat Nabi Muhammad SAW, berkah dalam setiap langkah, keberkahan yang akan menjadikan kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di mana-mana? Alhamdulillah, hati kita tidak bisa dihalangi, cinta itu tidak bisa terhalang oleh apapun, karena kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kita mengerti dalam setiap doa Maulid kita minta Rabbi ballighna bijahih fi jiwari khaira mag'ad. Rabbi ballighna bijahih fi jiwari, di samping Nabi Muhammad khaira mag'ad, sebaik-baik tempat duduk, sebaik-baik tempat yang paling aman adalah bersanding duduk di samping Nabi Muhammad SAW. Maka kita semua mengambil bagian Maulid, mau dihadiri oleh berapa orang pun, berapa penceramah pun, kita akan tetap mendapatkan keberkahan, tergantung kita bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memandang majelis ini. Kalau kita pandang ada orang yang merayakan Maulid sekarang sebagian sembunyi-sembunyi, ada yang takut-takut dan sebagainya, tapi kita merayakannya tetap untuk Nabi Muhammad SAW. Semakin besar pengagungan kita kepada Rasulullah SAW, berarti semakin banyak ilmu yang kita raih. Semakin kita meremehkan Nabi Muhammad, berarti turun ilmu kita tentang Nabi Muhammad SAW. Dahulu bisa orang menyebut Sayyidina Muhammad SAW, kemudian setelah dia mendapatkan ilmu, mereka menganggap bahwa ilmunya udah cukup. Tidak ada ta'zim lagi kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nah, ini perlu difahami bahwa semakin hari semakin kita dekat kepada ajal kita semua masing-masing. Nafsul mar'i khutahu ila ajalih. Jadi setiap nafas seseorang itu adalah langkahnya menuju ajalnya. Tapi mudah-mudahan kita juga semakin mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah akan tetap mulia, kita memuliakannya atau kita tidak memuliakannya. Umat Islam meremehkan ataupun umatnya ada orang banyak mencaci Rasulullah SAW, sama sekali tidak akan berpengaruh apapun. Nabi Muhammad tetap mulia karena Allah yang mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Muliakan Nabi Muhammad SAW. Kita mengambil bagian saja pada malam hari ini dan seterusnya acara-acara Maulid untuk memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis yang ditulis oleh Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Hadis ini pernah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat. Bertanya Rasulullah SAW, "Man ana?" Siapa aku ini? Sahabat mengatakan, "Anta Rasulullah." Karena sahabat mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat tadi, "Man ana?" Sahabat tahu setelah Rasulullah dia sebut nasabnya. Anta Muhammad bin Abdullah. Sudah sebut nasabnya. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Man ana?" Di sini Rasulullah SAW bertanya lagi. Artinya setiap saat orang harus semakin mengetahui Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kenal Rasulullah, benar itu Rasulullah SAW. Kenal nasabnya juga bagus, itu nasabnya kita kenal. Tapi Rasulullah SAW bertanya lagi, "Man ana?" Ditanya lagi. Para sahabat terdiam karena cuma dua yang mereka ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah penghulu anak Adam, aku adalah pemimpin anak Adam, tapi aku tidak sombong. Berarti kita memang wajib bagi setiap saat untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk mengajak orang kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ingin katakan ini di mana-mana. Di mana-mana saya sampaikan, mengapa orang tidak sebebas tahun lalu kita merayakan. Ini evaluasi, boleh kita muhasabah kepada Allah. Karena kita merayakan Maulid tahun lalu
mungkin Nabi Muhammad tidak ridho. Iya. Mungkin di sebagian tempat Rasulullah nggak ridho. Iya. Campur laki perempuan, joget-joget, luar biasa. Maulidnya tidak dibaca, cuma gosidah apa aja itu, apa aja lagu ada di situ, ya, yang tidak ada keterkaitan sama sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu perlu dievaluasi. Kita ingat sekarang, ya, nah, kita evaluasi, muhasabah. Kira-kira ini diridhoi nggak oleh Nabi Muhammad SAW? Maka insya Allah boleh usul ini bisa diterima untuk lagi maulid. Kalau kebetulan kadang-kadang penceramahnya juga tidak berbicara tentang Rasulullah SAW. Di acara maulid sama sekali tidak disinggung Nabi Muhammad SAW. Di acara maulid sama sekali terlupakan Rasulullah SAW. Yang ada justru tadi pameran moral-moral yang tidak bagus, joget laki perempuan, dan disimpan. Itu kita seperti memberi umpan buat orang-orang yang tidak suka dengan maulid. Dia katakan itulah maulid, kerusakan maulid dan sebagainya. Bisa kita saksikan sampai sekarang yang ada di YouTube itu tanggung jawab kita bersama. Kita maulid, kita rayakan maulid. Banyak para ulama mencatat, menulis, ya, tentang dalil-dalil maulid, tapi dalil maulid yang bagaimana? Maulid yang bagus, yang rapi, yang seperti ini insya Allah, ya, tidak campur laki perempuan, tidak ada hal-hal yang mungkar. Ini insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita setelah teguran-teguran ini kita bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kita agungkan Rasulullah SAW, kita muliakan, tapi tetap dengan cara yang diridhoi juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.